Halo, semuanya ada di sana, dimanapun kalian berada, kalian akan tetap selalu bersama-sama dengan Roh Kudus kalau kalian setiap hari berdoa dan belajar firman Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus. Dan mohon maaf teman-teman, video yang kemarin itu kebalik ya, potret gitu kan, karena awal-awalnya aku potret, habis itu akhirnya enggak gitu kan ya, akhir-akhirnya jadi nih kalau di dunia aslinya itu aku udah bener landscape, tapi di videonya nggak berubah gitu, nggak bisa berubah, dan aku nggak bisa potong juga di HP ini. Aku bingung, dia harus ngurusin yang lainnya gitu kan. Dan aku mau ingetin teman-teman, kalau aku sini ngasih pelajaran ini bukan untuk teman-teman tapi untuk diriku sendiri. Dan pelajaran hari ini yang aku buat, yang aku pelajari hari ini adalah yang melanjutkan seri 7 gereja yang ada di Revelation 3. Yuk kita langsung mulai aja, nggak usah banyak ngomong, walaupun aku tahu kalau ini akan cepat. Ya, di Revelation 3 ayat 9, di situ dibilang bahwa lihatlah, aku, Tuhan ya, bukan aku tapi Tuhan, akan membuat mereka, yaitu Synagogue of Satan, yang mana mereka bilang bahwa mereka adalah Yahudi. Jadi di sini Synagogue of Satan ini gereja setan ya, seperti judulnya ini, gereja setan bilang apa. Nah, ini gereja setan ini, Synagogue of Satan, mereka bilang kalau mereka adalah orang Yahudi, Jews, orang yang benar gitulah ya. Walaupun kita tahu orang Yahudi yang nyalipin Tuhan Yesus, tapi ya pokoknya orang Yahudi di sini adalah yang benar lah ya. Angin sebenar. Kalau nggak kedengeran maaf ya teman-teman ya. Dan di sini padahal mereka itu Synagogue of Satan ini bukan Jews, bukan ya orang Yahudi. Ini Yahudi di sini bukan Yahudi yang darah ya, yang keturunan itu, tapi Yahudi yang memang orang benar gitu. Dan mereka, orang Synagogue Satan ini yang jahat ini, bukan yang benar atau Jews ini, karena mereka berbohong, menipu. Ya. Dan di sini bilang, lihatlah bahwa Tuhan akan, ini aku ya di sini. Di ayatnya dibilang aku, tapi ini yang bilang Tuhan, aku akan membuat mereka datang dan menyembah kepada kaki kamu, yaitu gereja Philadelphia yang dibahas di saat ini ya, di ayat Revelation 3 ayat 9 ini. Sebelumnya bilangnya ini sedang ada surat ke gereja Philadelphia. Ini siapa, malaikat dari Philadelphia bilang kayak gimana, kan mereka menipu, dan mereka akan dan seorang sinagog ini akan datang dan menyembah kakinya Philadelphia, gereja Philadelphia, supaya mereka tahu kalau Tuhan telah mengasihi mereka. Mereka ini adalah sinagog, maksudnya mereka adalah Philadelphia itu sendiri. Artinya saya bilang Philadelphia adalah Jews itu sendiri kan, ya, orang Yahudi yang adalah kebalikan dari setan, sinagog setan. Sinagog itu gereja ya teman-teman, sinagoga ya, itu kalau nggak salah sinagoga. Kalau ada yang masih bingung, tanya aja sama mesin pencari yang teman-teman tahu, seperti Google, Firefox, Opera, Edge ya, dan lain-lainnya. Bisa cari di situ ya, apa sih artinya sinagog itu, tulisannya kayak gini.
Ini kalau ada yang mau minta tulisannya kayak gimana yang kalau kurang jelas, ini tulis aja kolom komentar. Dan kita akan cari tahu artinya apa ini. Tadi kita cuma baru baca doang, dan mari kita cari tahu. Nah, di menit 5:10 kita akan lihat sini bahwa pelajaran 06 ya, pelajaran 063 itu dia jelasin bahwa tentang menipu diri sendiri, atau Laodikia ini dia menipu diri sendiri, ya kan. Nah, bisa nonton itu. Dan tadi di menit yang menit kelima detik ke 20 aku tadi udah kasih ya, ada notifikasi linknya. Dan kalau teman-teman mau kurang lihatnya, lihat di kolom komentar pun juga ada linknya. Dan di sini dibilang bahwa Laodikia itu menipu dirinya sendiri. Ya, menipu karena mereka bilang kalau mereka itu kaya, sebenarnya mereka miskin. Dan di sini Synagogue of Satan mereka juga menipu, yaitu walaupun gak dibilang menipu diri sendiri, di sini mereka bilang bahwa mereka itu kaya atau Jews benar, padahal mereka salah. Kalau yang di pelajaran sebelumnya itu mereka itu bilangnya mereka itu beriman, sebenarnya mereka berdosa. Di sini pun pasti sama, karena jus di sini dibilang jus ini berarti yang benar itu sendiri kan, lawan dari setan. Walaupun di dunia aslinya jus ini sama jahatnya kayak Synagogue of Satan. Ya itu. Dan yang ini ada bold yang ke selanjutnya ini, yang to know that I have loved thee. Di sini kita langsung lihat aja di sini di John 14:15 bahwa kalau kamu mengasihi aku, kamu memelihara perintahku. Ini aku di sini artinya Tuhan ya, bukan aku sendiri. Aku ingat terus itu. Dan di sini berarti kalau Tuhan bilang bahwa supaya Synagogue of Satan ini tahu kalau Tuhan itu mengasihi orang-orang itu, berarti kalau Tuhan mengasihi orang-orang itu, artinya orang-orang itu sudah mengasihi Tuhan. Sebenarnya kebalik sih, orang-orang ini mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi mereka, makanya mereka menurut kan, gitu, menurut perintahnya. Dan karena Tuhan mengasihi mereka, artinya mereka sudah mengasihi Tuhan dan mereka melakukan perintahnya, yaitu Synagogue of Synagogue of Philadelphia. Church-nya kayaknya kurang bagus kalau pakai synagogue, kayaknya terlalu negatif, tapi sebenarnya enggak sih. Church of Philadelphia ya, itu dikasih Tuhan. Sebenarnya Tuhan mengasihi semua orang, tapi pastinya Tuhan lebih mengasihi mereka yang mengasihi Dia. Karena ada akhirnya Tuhan nggak mengasihi mereka lagi, yang nggak mengasihi Tuhan. Ya, kata-kata itu agak membingungkan, tapi semoga teman-teman bisa mengerti yang tadi ya. Oke, kita akan lanjut ke selanjutnya. Sebentar lagi, udah 10 menit ini, nggak apa-apa, lanjut aja. Sini bilang bahwa karena kamu telah memelihara firman aku, firman akan ketenang vision itu kesabaran aku, Tuhan ya. Kamu juga memelihara semuanya itu di saat temptation, di saat waktu-waktu temptation, pencobaan. Ya, itu ya, sampai situ aja yang aku ambil. Dan di sini kita akan ingat lagi pelajaran-pelajaran sebelumnya, yaitu di pelajaran 059 ini
bilang bagaimana bisa mengasihi supaya selamat. Aku juga udah kirim ya notifikasinya dan linknya di deskripsi di bawah ya. Di sini mereka di sini kenapa kita kesini, karena apakah kalau teman-teman yang udah nonton video ini, kalau teman-teman ingat ada passion di sini, ya passion kalau teman yang tahu, aku bilang iya. Kalau teman-teman bilang passion ada, iya. Kalau di situ ada dan juga di situ passion itu adalah langkah-langkah kita untuk selamat atau kita mengasihi. Sebelum kita mengasihi, kita harus sabar, lalu temperance gitu kan, bertarak gitu kan. Dan inilah langkah selamat, artinya mereka sudah melakukan langkah selamat itu kan, karena mereka memelihara kesabarannya Tuhan. Artinya kalau mereka memelihara kesabaran Tuhan, mereka itu pun sabar karena mereka memelihara, seperti mereka memelihara hukum. Maaf kalau cek kecepatan, tapi ya dilambatin aja kalau kecepatan. Dan untuk yang waktu-waktu pencobaan, teman-teman bisa lihat di sini di pelajaran 064 yang di situ judulnya arti dari solusi. Arti dari solusi ini arti dari solusi pelajaran 063 yang ada sebelumnya ini, yaitu menipu diri sendiri. Karena di sini dibilang bahwa emas yang adalah solusi di 063, pelajaran 063 itu artinya adalah imannya itu kita dapati dari saat kita dicobai. Kita mendapatkan iman itu sendiri. Karena iman itu ditempa, di burn, dibakar seperti emas itu kan, yang dibakar, yang dimurnikan. Iman pun dimurnikan seperti emas dimurnikan dengan api, dan iman itu dimurnikan dengan pencobaan, temptation. Kalau ada angin lagi kenceng banget, jadi maaf ya. Oke, udah bilang maaf kawan berapa kali nih ya, oke gitu ya. Dan di sini kita lanjut, yaitu di ini sebenarnya ini adalah untuk teman-teman bisa taruh ini di laci untuk teman-teman apa, ingat-ingat aja ya, nanti di pelajaran selanjutnya, bukan pelajaran selanjutnya sih, kapan-kapan lagi, agak-agak jauh dikit, walaupun di seri 7 gereja ini juga kan akan lihat ini ada ketemuan juga. Ya aku kasih spoiler aja, yang nggak mau spoilernya langsung ke menit ke 30 ya, yaitu di sini itu adalah di gereja Smyrna. Oke, halo teman-teman yang nggak mau lihat spoilernya, atau halo teman-teman yang lihat spoilernya ada di mana, baguslah teman-teman yang nggak mau lihat spoilernya, gak apa-apa. Tapi ini spoiler tadi untuk teman-teman tahu aku harus kemana ini, untuk tahu apa di mana itunya kan, apa untuk yang di waktu-waktu kedepannya untuk tahu, oh di sini apa namanya, ini di gereja kan kemarin bilangnya di gereja ini ya, jadi aku harus lihat gitu ya. Teman-teman yang nggak mau lihat juga nggak apa-apa. Dan di sini ya kebacain dulu untuk kata-kata terakhirnya, kalimat terakhirnya, maksudnya ayat terakhir. Di ayat terakhir ini, lihatlah bahwa aku akan datang secepatnya, dan tahanlah dulu bahwa aku akan secepatnya ke kamu, supaya kamu nggak akan diambil mahkota kamu oleh manusia. Ya, begitu teman-teman bisa pelajari lagi ini, atau teman bisa pelajari hal-hal lain yang pasti dari Alkitab, karena Alkitab adalah buku yang terbuka untuk kalian yang mau belajar ya. Untuk teman-teman yang sudah memiliki murid yang paling terpenting, yang memiliki darah yang sama, yaitu mungkin maksudnya anaknya sendiri ya,
ke anak. Jadi Alkitab itu harus dipelajari supaya teman-teman bisa pelajari itu ya. Harusnya aku bilangnya nggak teman-teman sih, bapak-bapak, ya pak atau om-om ya, ya atau ibu-ibu ya. Maaf ya, orang tua yang nonton ini mungkin kayaknya nggak ada deh, nggak tahu sih. Maaf aku manggilnya teman-teman ya. Soalnya aku nggak tahu ya, atau nggak tahu siapa yang nonton itu. Oke, ya itu aja teman-teman. Aku udah bilang maaf berapa kali nih video ini. Ya, ya udahlah. Bye bye. Nonton video terus LGW recording ya, dan beberapa source tadi kalau aku rekaman source tadi ya. Source tadi nanti, dan reason terus bersama-sama dengan orang yang satu frekuensi, dan juga reason dengan reason pribadi bersama-sama dengan Roh Kudus. Awali dengan doa ya teman-teman ya. Dan teman-teman tahu bahwa Roh Kudus adalah Yesus, tapi tanpa tubuh, cuma rohnya doang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.